membawakan materi-materi yang akan dibawakan dengan judul-judul. Yang pertama, kita akan segera mungkin mulai saja tanpa menunggu waktu lagi. Saya persilahkan yang pertama Muhammad Adnan Ali dengan topik rancangan sistem arus listrik untuk sirkulasi air akuarium menggunakan energi surya berbasis IoT. Oke, kurang lebih nanti akan presentasi selama 10 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, untuk Muhammad Adnan Ali, saya persilakan waktu dan tempatnya. Silakan. Baik, Pak. Maaf Pak, apakah slide saya sudah kelihatan Pak? Oke, sudah kelihatan di sini. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Adnan Ali dengan NIM 2020-31136 dengan program studi S1 Teknik Informatika. Adapun dosen pembimbing saya pada saya pertama itu Pak Muhammad Jafar Elis selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Seli Karmila selaku dosen pembimbing kedua. Di sini saya membahas tentang rancangan sistem arus listrik untuk sirkulasi air akuarium menggunakan energi surya berbasis IoT. Sebelum masuk ke topiknya, saya akan membacakan terlebih dahulu daftar isi. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, desain penelitian, perancangan sistem, dan tahapan penelitian. Latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan keberlanjutan lingkungan telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Perubahan iklim dan peningkatan polusi telah mendorong upaya untuk mencari solusi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan ini adalah pengurangan ketergantungan pada sumber energi konvensional yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca serta degradasi lingkungan. Energi surya juga telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan dalam menghadapi tantangan ini. Sebagai sumber energi bersih dan terbarukan, energi surya memiliki potensi besar untuk menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Panel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penerangan hingga kebutuhan umum. Namun, manfaat dari penggunaan energi surya ini bisa ditingkatkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan sebuah teknologi yang bernama IoT atau yang biasa disebut kita Internet of Things. Dengan IoT ini, sistem arus listrik dan sirkulasi air akuarium dapat diotomatisasi dan dipantau secara langsung secara real time. Sensor IoT dapat digunakan untuk memantau kualitas air, suhu, dan arus listrik yang kemudian datanya dapat dikirim ke cloud untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem yang mengoptimalkan pemakaian tenaga surya buat perputaran air akuarium dengan efektif. Dan yang kedua yaitu bagaimana mengintegrasikan panel surya, baterai penyimpanan tenaga, sensor, serta controller secara efisien dalam satu sistem yang terkoordinasi. Tujuan penelitian dengan merancang sistem yang efisien dan mengoptimalkan penggunaan energi surya akan terjadi penghematan energi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi konvensional dan meminimalkan dampak emisi gas rumah kaca. Lu masih join, Ki? Ini adalah metode penelitian saya, yaitu yang pertama perancangan alat, pengumpulan data, pelatihan, dan pengujian, serta penerapan model. Ini adalah desain penelitian saya. Dan ini adalah perancangan sistem. Di sini saya memakai beberapa ada sensor, yaitu sensor arus listrik,
untuk mengetahui arus yang mengalir di pompa air. Kemudian ada sensor suhu untuk mengetahui suhu air di dalam akuarium, serta sensor pH untuk akuarium juga. Dan di sini ada relay untuk mengontrol pompa airnya secara teratur. Dan di sini ada juga modul WiFi untuk mengintegrasikan aplikasi Blink dan mengkoneksikan ke ThingSpeak untuk datanya. Dan ada juga panel surya untuk mengalirkan listrik ke pompa air. Ini tahapan penelitian saya. Yang pertama, perancangan alat. Data lingkungan akuarium dikumpulkan secara langsung oleh sensor yang terhubung ke microcontroller. Data tersebut kemudian dikirim secara otomatis ke platform ThingSpeak melalui koneksi internet. Kemudian kita menguji data tersebut melalui MATLAB menggunakan metode KNN serta penerapan model untuk dievaluasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin mau bertanya atau bagaimana? Oke, Silakan. oke, presentasinya sangat bagus. Oke, saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya pertama yang ingin bertanya terkait dengan topik yang dibawakan oleh Muhammad Adnan Ali. Silakan apabila ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya dulu saya. Tadi ya ini kan berarti menggunakan panel surya untuk ini sistem kelistrikannya. Iya, Pak. Ya, ini akuarium. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika misalnya ada suatu waktu sumber cahaya dari matahari, misalnya kurang diperoleh sehingga mengganggu kelistrikan. Nah, apakah dalam rancangan sistem yang Anda usulkan ini adakah rencana backup plan-nya seperti itu? Karena kan kita lihat bahwa kalau ikan di dalam akuarium kita ingin menjaga agar ikan-ikan tersebut bisa tetap hidup seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Baik, Pak. Di sini ada panel suryanya, Pak, untuk mengalirkan listrik. Kemudian di sini ada baterai untuk menyimpan energi listriknya guna untuk keperluan seperti kayak cuaca yang buruk atau kondisi pada malam hari. Kemudian baterai ini akan masuk ke inverter untuk ditransmisikan menjadi energi DC ke AC untuk mengalirkan listrik pompa air sehingga semua sistemnya akan berjalan seperti yang diinginkan, Pak. Oke, jadi sudah ada baterai backup-nya seperti itu ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Kalau rancangan aplikasinya, fungsi utama dari aplikasinya sebagai apa? Mungkin bisa dijelaskan lagi, silakan. Apakah dia untuk melakukan switching dari solar panel dengan baterai, atau misalnya apakah dia akan mengarahkan langsung dari sumber solar panelnya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, silakan. Saya memakai Blink, Pak, untuk memantau agar relaynya bisa berjalan dengan lancar untuk sistem pompa airnya, Pak, untuk on off-nya segala macam. Oke. Jadi Blink ini yang mengatur untuk ini ya, untuk switching antara dari solar panel dengan baterainya, seperti itu ya? Iya, Pak. Oke. Oke, mungkin dari yang lainnya silakan, yang ingin bertanya silakan. Bertanya atau mungkin ada yang ingin menambahkan sesuatu agar skripsi ini lebih
kaya lagi gitu. Silakan. Ya, silakan Ibu Rosida. Selamat sore Pak Ferdinand, suara saya cukup jelas? Jelas Bu, jelas Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, Adnan ya, panggilannya siapa ini? Adnan, Bu. Iya, boleh, kebetulan tadi saya join terlambat, cuman apa namanya, jadi tolong ditampilkan temanya apa, Adnan, terima kasih. Baik, Bu. Temanya di sini saya menggunakan rancangan sistem arus listrik untuk sirkulasi air akuarium menggunakan energi surya berbasis IoT, Bu. Nah, oke, menarik, menarik ya. Jadi ini membuat jadi ini ya, energi surya yang dipakai untuk Menjalankan sirkulasi akuarium. menjalankan pompa gitu ya. Iya, Bu. Benar, Bu. Ya. Nah, ini yang saya menarik dari judulnya ini rancangan sistem arus listrik. Tapi tadi saya waktu mendengarkan, mungkin saya karena telat ya, tetapi ketika saya mendengarkan uraian dari Adnan, tadi saya tidak mendengar ada tadi yang dijelaskan komunikasi datanya justru IoT-nya ya ke Blink gitu kan, ke ThinkSpeak. Nah, yang rancangan sistem arus listriknya sendiri malah kurang dibahas itu oleh Adnan. Bisa tolong dijabarkan lebih lanjut? Terima kasih. Baik, Bu. Jadi sistem listriknya itu saya menggunakan energi panel surya, Bu, untuk menangkap sinar matahari dan menyimpannya di baterai. Ketika malam hari energinya bisa dipakai melalui baterai tersebut atau cuaca yang sedang kurang mendukung, Bu. Kemudian baterainya akan mengalir ke inverter untuk ditransmisikan dari energi DC ke AC untuk menjalankan pompanya, Bu. Seperti itu. Oke, jadi pengaturannya, fungsi controllingnya di mana? Controllingnya melalui modul WiFi yang terhubung ke Blink, Bu, melalui relay langsung ke pompanya. Enggak, maksud saya, jadi kalau malam gitu, jadi di setnya berdasar waktu atau bagaimana mengaktifkan relaynya ini? Iya, Bu, seperti harusnya pakai apa berdasarkan waktu untuk mengatur apanya supaya terkoordinir untuk pada malam hari bisa menyala secara otomatis segala macam, Bu. Iya, yang sampai sekarang sampai mana Adnan, penelitiannya, perancangannya? Masih tahap pengembangan, Bu, untuk merancang panelnya, Bu. Jadi belum alatnya kira-kira berapa persen jadinya gitu, Adnan? Masih ada beberapa yang masih mau dirakit, Bu. Oke, oke, nggak apa-apa gitu. Jadi nanti mungkin ini sedikit masukan dari saya karena ini bicara tentang perancangan tentang arus. Intinya kan sebenarnya kita main di kapan sebenarnya arus yang dari baterai ini dialirkan ke pompa, kapan enggak gitu kan? Iya, Bu. Ya, jadi mungkin nanti ya sekarang sambil jalan sambil membangun sistemnya. eh, Nanti di sisi penulisannya perlu dibahas itu ya, diberi porsi untuk menjelaskan bagaimana sistem kerja dari saklarnya. Nih kapan dia otomatisasi, kapan dia berubah dari sumber energi pakai yang PLN punya, terus kapan dia pakai beralih dari baterai yang disuplai oleh solar panel gitu kurang lebih ya, Nan ya. Baik, Bu. Nah, kemudian tadi saya mendengar ada KNN tadi. Oh, untuk apa, Bu? Rencananya KNN untuk apa? Untuk menguji, Bu, menggunakan MATLAB setelah datanya terkumpulkan. Oke, untuk menguji apanya kira-kira? Klasifikasinya, Bu, kayak suhu dalam akuariumnya, terus pH-nya, Bu, terus arus listrik yang digunakan oleh pompa airnya berapa, Bu.
Oke, oke. Nah, itu nanti apa yang dikerjakan itu ya memang artinya karena kita informatika, kita diharapkan menggunakan atau mengimplementasikan salah satu metode ya, metode cerdas yang bisa membuat alat yang kita buat itu seolah-olah lebih smart lah gitu ya. Baik, Tetapi artinya kita tetap harus beri batasan sesuai dengan kebutuhan alat atau asal awalnya kita desain alat ini untuk apa gitu. Jadi jangan jangan hanya yang penting harus ada metodenya gitu. Tetapi kembali lagi ke rumusan masalah tadi dari Adnan apa memang suhu itu perlu ada klasifikasi buat apa gitu. Kalau kita bicara tentang judulnya tadi kan perancangan arus, kenapa harus mengklasifikasi suhu gitu istilahnya. baik Bu. Ya nanti itu dipertimbangkan saja ya sambil jalan. Mungkin itu sedikit masukan dari saya. Terima kasih Pak Ferdinand. Terima Baik, Bu. kasih. Terima kasih atas masukannya Bu. Sama-sama. Oke, silakan apabila ada pertanyaan lagi terkait penelitian ini, silakan Pak Muhammad Hasan Basri. Baik Pak, terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri dengan NIM 2020-31280. Mungkin saya mau bertanya ke Adnan. Mungkin ini penelitiannya agak mirip ya, karena saya juga menggunakan solar panel. Mungkin saya mau bertanya kepada saudara Adnan, mungkin untuk kapasitas baterai yang digunakan sama saudara Adnan itu kira-kira berapa ya? Kapasitasnya kurang lebih untuk menampungnya ini masih kisaran antara 20.000 sampai 50.000 Hasan. Mahal. Masih tahap konsultasi juga sama dosen. Oke. Baik. Terima kasih Adnan. Terus mungkin saya mau bertanya juga untuk sumber arusnya. Tadi dari DC ke AC itu terkonek ke relay gitu ya Adnan? Atau langsung ke pompanya itu Adnan? Kenapa, San? Mungkin yang dari sumber listrik AC, DC ke DC. AC. Iya. DC kan dari inverter ya? Iya. Nah itu langsung ke pompa atau ke relay dulu Adnan? Ke pompa dulu. Kemudian terkoneksi dengan relaynya, Hasan. Oke, terima kasih banyak Adnan. Iya, sama-sama Hasan. Oke, saya rasa untuk sesi pertama ini kita cukupkan untuk pertanyaannya. Sekali lagi untuk Muhammad Adnan Ali, nanti silakan nanti untuk skripsinya dikembangkan lagi, diperbaiki sehingga nanti Anda bisa menghasilkan skripsi yang bagus dan berkualitas. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Baik Pak, terima kasih juga Pak atas kesempatan waktunya Pak. Oke, untuk yang berikutnya kita berikan kesempatan untuk IKD Bagus Sujana akan membawakan dengan topik klasterisasi data waktu tunggu pada layanan kesehatan poliklinik di Rumah Sakit Provinsi NTB menggunakan metode Siemens berbasis web. Oke, kita kasih kesempatan 10 menit untuk memaparkan penelitiannya. Silakan waktu dan kesempatannya saya berikan. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebentar ya Pak. Oke. Apakah sudah muncul PPT dari saya Pak? Oke, sudah kelihatan di saya. Baik.
Baik, saya izin mulai. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Ferdinand Mahardika, Eskom MSI sebagai moderator pada sore hari ini, dan yang saya hormati Bapak Max Teja Aji Cipta Widianto, Eskom Mkom sebagai pembimbing pertama saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua pada waktu dan kesempatannya hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kristallisasi Data Waktu Tunggu pada Layanan Kesehatan Poliklinik di Rumah Sakit Provinsi NTB menggunakan metode Kamin Browsweb. Pembahasan pertama ada latar belakang, yaitu penggunaan sistem manajemen informasi yang dimiliki oleh rumah sakit masih terbatas, digunakan hanya untuk operasional transaksi pelayanan pasien sehari-hari dan pembuatan laporan saja. Penggunaan SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini belum optimal. Seharusnya tumpukan data yang tersimpan di dalam database server dapat digunakan untuk menghasilkan informasi baru jika kita gali lebih dalam dengan pendekatan IT. Penelitian ini menggunakan teknik data mining dengan metode Cummins clustering untuk melakukan klasterisasi data rekam medis pasien. Salah satu teknologi dalam sistem metode Cummins clustering merupakan metode yang paling populer dan banyak digunakan pada proses klasterisasi data. Metode Cummins clustering membagi data menjadi beberapa kelompok serta dapat menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Metode ini mempartisi data ke dalam klaster atau kelompok, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Berdasarkan hasil observasi peneliti, layanan kesehatan di beberapa rumah sakit provinsi NTB belum sepenuhnya maksimal, sehingga peneliti akan mengaji lebih dalam mengenai klasifikasi data rekam medis pada layanan kesehatan poliklinik di rumah sakit provinsi NTB menggunakan metode Kamin Browsweb untuk membantu masyarakat provinsi NTB dalam melihat kinerja rumah sakit dan peningkatan kualitas layanan masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitiannya adalah bagaimana implementasi Cummins clustering pada data waktu tunggu rumah sakit. Kemudian ada tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan analisis cluster atau cluster analisis terhadap peningkatan kesehatan layanan masyarakat di rumah sakit provinsi NTB. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan dan dipertimbangkan dalam penelitian lebih lanjut. Yang kedua, membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah pada variabel yang diteliti, sehingga berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak internal dan pihak eksternal yang terkait. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yang dimana yang pertama ada data waktu tunggu, kemudian Cummins clustering. Setelah itu dilakukannya visualisasi cluster berbasis web. Yang terakhir, menganalisa polik berdasarkan cluster waktu tunggu. Ini ada desain penelitiannya. Tahapannya ada pengumpulan data dengan prosedur studi literatur, observasi, wawancara. Kemudian implementasi, Cummins clustering, dengan prosedur memprosesing data, menentukan jumlah cluster, implementasi clustering. Ketiga, visualisasi cluster berbasis web. Dengan tahapan prosedur membangun aplikasi web, integrasi web dengan Cummins clustering, dan visualisasi cluster. Terakhir, analisa poliklinik berdasarkan cluster waktu tunggu. Yang prosedurnya ada analisa poli dengan waktu tunggu buruk, dan analisa poli dengan waktu tunggu baik. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Di sini saya menampilkan tabel yang dari observasi wawancara. Pada tabel tersebut ada 20 data yang dari waktu tunggu dari rumah sakit NTB, yang terdapat 39 poliklinik dan 7.849 total data dari waktu tunggu. Kemudian ada
hasil dari cluster pertama, di mana untuk cluster pertama ini memiliki nilai sentroid atau nilai titik tengah dari cluster itu berupa 260 detik dari 8.556 data dan 6.250 data yang dari data cluster waktu tunggu rumah sakit posisi NTB, sehingga dapat data yang cluster 1 ini dapat dipresentasikan sebagai 75,60% untuk cluster 1 dalam waktu tunggu di rumah sakit NTB. Kemudian ada yang data cluster 2 memiliki nilai sentroid atau nilai titik tengah yang sebesar 958 detik dari total 8.256 data, sebanyak 1.700 data dari data cluster waktu tunggu di Rumah Sakit Provinsi NTB, termasuk ke dalam cluster 2 yang berarti 20,60% dari seluruh data merupakan bagian dari cluster 2. Contoh-contoh data clusternya 3, nilai titik sentroidnya sebesar 2,728 detik dari total 8.256 data. Sebanyak 215 data dari data klasterisasi waktu tunggu di rumah sakit ini termasuk ke dalam klaster 3 yang berarti sekitar 2,60%-nya dari seluruh data merupakan bagian klaster 3. Yang keempat, dengan waktu titik klaster titik tengahnya 6.760 detik yang menyumbang 1,08% dari seluruh data klasterisasi. Berikutnya, ini adalah tampilan dashboard. Berisi 3 dashboard, yaitu dashboard data klaster waktu tunggu, dashboard data klaster 1 itu yang baik, dan data top 5 poliklinik dengan data klaster 4 waktu tunggu yang buruk. Yang dimana gambar ini menampilkan 5 poliklinik dengan data klaster yang terbanyak, yaitu hemodialisa dengan 45 data klaster, kemudian poliklinik radioterapi 5 klaster, pada data klaster 5, penyakit kandungan 6 klaster, dan sebagian berikut. Kemudian ada poliklinik dengan klaster 1 yang terbanyak, yaitu hemodialisa, ini di urutan poliklinik radioterapi, bedah onkologi, referral medik, dan penyakit jantung. Di sini berurutan berdasar relatif waktu tercepat dan terburuk berdasarkan pola pada halaman dashboard durasi di sini. Ini ada perhitungannya. Di sini saya menjabarkan hasil perhitungan manual yang diasumsikan terdapat data satu variabel, dilakukan coming clustering dengan asumsi data berikut. Pada data waktu tunggu 3, 5, 8, 12, 15, 18, 20, dan seterusnya dalam hitungan menit. Melakukan klasterisasi coming dengan jumlah klaster K5. Sama dengan 5. Setelah itu kita menginisialisasi centroid, memilih centroid titik tengah awal, ditentukan sebagai berikut 5, 12, 18, dan seterusnya. Kemudian menetapkan setiap titik data pusat massa terdekat, menghitung jarak titik pada setiap pusat massa, dan menetapkan pusat massa terdekat. Misalnya klaster 1, 3,5, klaster 2, 8,12, klaster 3, klaster 4, klaster 5, sampai ditetapkannya setiap titik ke data pusat massa terdekat. Ini titik sentroidnya C1, C2, C3 sampai hasil C5. Kemudian kita ulangi langkah 2 sampai 3. Berikut hingga perubahan titik sentroid tidak lagi signifikan sampai proses penempatan titik pada sentroid terdekat dan habis sehingga konvergen. Kemudian ini ada analisa 5 poliklinik dengan data klaster terbanyak. Dari sini saya menampilkan analisa data poliklinik yang memiliki historis waktu tunggu yang buruk. Klaster 4 terbanyak berdasarkan visualisasi data 5 poliklinik dengan
data klaster 5 terbanyak di atas. Yang diketahui ada klaster 1, analisis poliklinik hemodialisa dengan waktu tunggu 83,43%. Sampai klaster 2 berurut sesuai dengan nilai waktu tunggu klaster yang dari performa sangat baik yang diambil. Untuk klaster 4 terbanyak. Mungkin itu aja contohnya. Kesimpulannya, untuk keseluruhannya hasil clustering kami clustering memberikan wawasan yang berharga untuk evaluasi dan perbaikan manajemen waktu tunggu poliklinik dengan fokus pada identifikasi faktor penyebab dan implementasi perbaikan pada poliklinik yang menunjukkan performa kurang optimal dengan menggunakan algoritma Cummins untuk mengelompokkan poliklinik ke dalam klaster berdasarkan durasi waktu tunggu pasien. Penerapan ini melibatkan pemilihan jumlah klaster menggunakan metode Elbow yang menghasilkan jumlah klaster sebanyak 4. Mungkin itu saja dari hasil presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk acara tanya jawab saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas IKD Bagus Sudana. Oke, saya buka 3 pertanyaan untuk sesi ini. Silakan yang ingin bertanya. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk angkat tangan. Kalau belum ada yang bertanya, oke, ada yang bertanya ini. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, Pak Ferdinand. Oke, iya Bu, silakan Bu. Bu Evi. Maaf nih, kameranya saya sedang bermasalah sepertinya di Teams karena nggak muncul. Ya mungkin bisa ditampilkan judulnya, Kadek. Iya, Bu, baik, Bu. Tadi saya baru join jadi tidak memperhatikan dari awal. Nah, Oke, di sini klasterisasi data ya. iya, Bu. Data waktu tunggu pada layanan kesehatan. Ini masuk datanya ini datanya ini apa ya? Datasetnya ini berisi apa saja gitu ya, sehingga kamu memutuskan bahwa permasalahan ini masuk ke dalam klasterisasi. Baik, Bu. Atau tahu nggak bedanya klasterisasi dengan klasifikasi? Kalau klasterisasi mungkin kurang lebihnya untuk mencari titik ini, Bu. Titik centroid pada nilai yang dinormalisasi. Oh, seperti itu, Bu. Kalau klasifikasi? Menganalisis suatu data menjadi sumber informasi. Jadi kalau klasterisasi bukan mencari atau memperoleh informasi ya berarti ya. Nah, jadi ini saran ya, Kadek ya. Iya, Bu. Karena saya di kelas ini mengalami atau ada mahasiswa yang masih belum bisa membedakan antara klasterisasi dengan klasifikasi. Jadi mungkin dicek kembali datanya, diperiksa kembali apakah perbedaan yang pertama ini adalah kalau data yang bisa dimanfaatkan untuk klasterisasi itu belum ada labelnya. Nah, nanti perlu dicek lagi apakah dataset yang digunakan ini sudah ada labelnya atau tidak. Kalau misalnya datanya sudah ada labelnya, berarti ini bukan permasalahan terkait klasterisasi, tapi klasifikasi. Atau sebaliknya, kalau memang belum ada labelnya, berarti judul ini tepat gitu. Karena saya tadi seperti saya sampaikan, saya agak telat, jadi tidak
tidak mengetahui datanya itu seperti apa gitu ya, datasetnya ya. Ya mungkin itu masukan dari saya ya Kadek. Terima kasih Pak Ferdinand. Baik Bu Ibu, Evi. terima kasih Bu. Oke, saya berikan kesempatan berikutnya untuk penanya Cindy Gracelia. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Gracelia Bungga dengan NIM 2020-31058. Izin bertanya Pak, pada tahap pemilihan sentroid, apakah menggunakan metode atau langsung melakukan pemilihan sentroid atau langsung menentukan bahwa sentroidnya ini untuk dataset ini segini, atau kita menggunakan metode seperti metode elbow dan sebagainya. Terima kasih Pak. Izin menjawab Pak. Mungkin pertanyaannya mungkin untuk pemilihan titik sentroid dalam algoritma Cummins itu saya menentukannya dari dataset yang ada pada data rekam medis yang diberikan dari rumah sakitnya, kemudian menentukan nilai apa saja yang langkah-langkah mencari titik awal sebagai sentroid awal menggunakan pendekatan metode Cummins dengan memilih durasi serta jam layanan pada pada layanan rumah sakit rekam medis yang dilakukan. Setelah itu dilakukan numbering, kemudian dilakukannya analisa terhadap rumus Cummins clustering menggunakan metode elbow. Seperti itu. Terima kasih. Satu lagi Pak, untuk setelah mendapatkan hasil clusteringnya, setelah mendapatkan hasil, apakah akan dilakukan validation terhadap hasilnya atau sudah sampai di situ saja? Terima kasih. Pasti hasilnya dapat validasi berupa kita mengambil titik tempuh pada titik waktu yang relatif tercepat pada poliklinik yang waktu tunggunya lebih relatif sedikit, sama waktu tempuh poliklinik pada relatif waktu tunggu yang lama, dan dikategorikan sebagai layanan yang klaster yang buruk, yang terbaik diklasifikasi menjadi beberapa klaster, dipecah, kemudian klasterisasi yang buruk diklasteri di bagian yang waktu tempuh relatif lebih lama. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, silakan apabila ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya ada tambahan sedikit buat Mas Kadek. Nah, ini kan saya melihat Anda menggunakan Kimen clustering ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Iya, Nah, Anda membuat tadi menjadi 4 atau 5 clustering, kalau tidak salah clustering. Nah, mungkin nanti bisa Anda tambahkan di dalam skripsi Anda ini saat kita melakukan justifikasi untuk menentukan jumlah clustering. Saya lihat Anda menggunakan elbow method. Nah, mungkin Anda bisa pelajari juga tentang siluet analisis. Nah, itu sehingga nanti Anda bisa membuat perbandingan ketika menggunakan elbow method itu menghasilkan berapa clustering, kalau dibandingkan dengan siluet analisis itu menghasilkan berapa clustering, seperti itu. Jadi skripsi Anda ini nanti akan lebih diperkaya lagi. Itu mungkin masukan dari saya, seperti itu. Oke. Tadi masukannya terhadap metode elbow dengan siluet analisis ya Pak? Iya, seperti itu. Karena itu nanti kan Anda melakukan justifikasi berapa banyak cluster yang akan dibuat, seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi?
untuk sesi ini silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sesi ini. Terima kasih untuk Mas Kadek setelah presentasi untuk sesi kedua ini. Gitu. Oke, Baik. selanjutnya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara yang ketiga dengan Agam Vito Ashari dengan judul Sentimen Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Sosial Media, Twitter dan Instagram dengan metode support vektor mesin. Oke, untuk waktu dan kesempatan saya persilakan kurang lebih 10 menit untuk presentasikan skripsi Anda. Silakan. Iya Pak, baik. Sebelumnya mohon izin untuk share screen ya Pak. Oke, silakan. Mohon maaf Pak, apakah slide-nya sudah terlihat ya Pak? Ya, sudah terlihat di sini. Baik Pak, apakah saya mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum itu saya mau memohon maaf apabila off cam karena terkendala masalah device. Jadi saya Agam Vito Ashari dengan NIM 2020312448. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah join pada TNT kali ini, dan saya ucapkan terima kasih ke Ibu Puji Catur dan Bapak Riki Ruli selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya. Jadi pada kegiatan TNT kali ini saya akan mencoba mempresentasikan progres kerja skripsi saya yang berjudul Sentimen Analis terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum pada sosial media Twitter dan Instagram dengan metode support vector machine. Jadi pada presentasi kali ini terdiri dari 4 topik pembahasan. Yang pertama ada latar belakang yang berisi menjelaskan tentang masalah yang melatar belakangi penelitian ini. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian yang menyampaikan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dan yang keempat itu ada tahapan penelitian. Jadi terkait dengan latar belakang, 2024 ini merupakan tahun demokrasi bagi rakyat Indonesia. Antusiasme dan kemeriahan masyarakat terkait pemilu ini membuat Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu semakin disoroti masyarakat. Lalu menurut Rai Hasan dan Zikrillah pada tahun 2024, masyarakat mengalami kekhawatiran terkait KPU pada tahun 2024 sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Merujuk pada kecurangan yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menggali sentimen masyarakat yang terungkap melalui sosial media, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Jadi sentimen yang tercermin dalam interaksi online dapat dianggap sebagai indikator kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum kali ini. Slide selanjutnya itu terkait dengan rumusan masalah, itu ada 2. Jadi yang pertama itu bagaimana tingkat sentimen publik terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum. Dan yang kedua itu ada bagaimana metode SVM dapat digunakan untuk menganalisis sentimen terhadap kinerja KPU. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu bertujuan untuk mengetahui dan mengklasifikasikan hasil tingkat sentimen masyarakat yang berupa positif dan negatif terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum dengan metode SVM. Ada 2 platform sosial media sekaligus. Dan yang kedua itu ada menguji akurasi metode SVM dalam analisis sentimen terhadap kinerja KPU. Topik pembahasan yang terakhir itu ada tahapan penelitian. Untuk tahapan penelitian ini mulai dari data collecting hingga evaluasi model. Untuk data collecting ini menggunakan teknik crawling data dengan library TWP yang menghasilkan sekitar 4.500 data yang berisi 3 kolom, full text, username, dan URL. Selanjutnya itu ada data text preprocessing. Untuk text
ini dibagi menjadi 6 step. Yang pertama itu ada tahapan cleaning, yang merupakan menghapus dan membersihkan karakter asing, menghapus URL, tanda baca, angka, dan emoji. Selanjutnya ada scaffolding, yang mengubah penggunaan huruf kapital menjadi huruf kecil. Ada juga yang ketiga itu ada normalisasi kata, mengubah kalimat tidak baku menjadi baku dengan kamus normalisasi kata. Yang keempat itu ada tokenize. Untuk tahap tokenizing ini merupakan tahap pemotongan string input berdasar tiap kata yang menyusun. Step 5 itu ada stop word removal, yang merupakan menghapus kata yang tidak relevan dan dianggap tidak memiliki makna. Seperti yang di ada dan ini kalau. Yang terakhir itu ada yang namanya stemming data. Untuk stemming data ini merupakan menghapus awalan dan akhiran kata berdasar menghapus awalan atau akhiran kata dan mengembalikan ke bentuk dasar. Untuk stemming ini menggunakan library sastrawi. Kenapa sastrawi? Karena kemampuan untuk menganalisis kompleksitas bahasa Indonesia dengan akurat. Selanjutnya itu ada tahap ekstraksi fitur. Untuk ekstraksi fitur ini saya menggunakan TF-IDF. Untuk F itu merupakan seberapa sering kata itu muncul, dan untuk IDF itu merupakan seberapa penting sebuah kata tertentu dalam dokumen. Pada tahap preprocessing ini menghasilkan data sebanyak 3.791 untuk nantinya dilakukan labeling. Labeling ini menggunakan library Father Lexicon yang nantinya akan menghasilkan sentimen positif dan negatif. Untuk labeling ini nantinya menghasilkan 468 data yang terdiri dari 290 data positif dan 190 data negatif. Selanjutnya itu ada tahapan splitting data. Untuk tahapan splitting data ini ada tahapan yang namanya data training dan data testing. Untuk perbandingannya itu sebanyak 80% dibanding 20%. Yaitu 386 data training dan 97 data testing. Untuk pembuatan model itu menggunakan modul Pickle yang digunakan untuk eksekusi data training menggunakan library Smooth. Untuk modul Pickle ini kelebihannya dapat digunakan dengan mudah dan menyimpan model yang sudah dilatih dan dapat digunakan kembali tanpa melatih ulang model tersebut. Untuk data training itu menghasilkan akurasi sebanyak 82%. Dengan confusion metric data training itu ada true positif sebanyak 200 data, true negatif ada 115 data, dan ada false positif sebanyak 48 dengan false negatif sebanyak 28 data. Setelah itu pada tahapan data testing itu menghasilkan akurasi sebanyak 86%, di mana confusion metric data testing tersebut ada true positif sebanyak 59 data, true negatif 24 data, false positif 8 data, dan false negatif 6. Selanjutnya, ini merupakan hasil keseluruhan klasifikasi. Dapat dilihat bahwa menghasilkan sentimen positif sebanyak 71,4% dan sentimen negatif sebanyak 28,6%. Dengan visualisasi word cloud sebagai berikut, ada kata curang, menang, salah, rakyat, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Saudara Agam Sito
berikutnya kita berikan kesempatan untuk penanya. Silakan Bapak Rahmat Arianto untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ferdinand. Salam kenal dari saya. Mas Agam, boleh tahu judulnya, Mas? Untuk judulnya itu sentimen analisis terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum pada sosial media, Twitter, dan Instagram dengan metode SVM. Oke, ini maksudnya sentimen analisis terhadap pelaksanaan pemilu atau kinerja dari KPU-nya? Lebih ke kinerja KPU-nya sih, Pak. Kinerja KPU-nya. Oke, kata apa saja yang bisa berhubungan dengan kinerja KPU? Jadi data itu saya dapat dari crawling data. Untuk crawling data itu saya memasukkan keywordnya kinerja Komisi Pemilihan Umum, Pak. Bisa dilihatkan contoh datanya? Untuk data itu sekitar 4.500, Pak. Oke, kata mana yang menunjukkan cocok dengan kinerjanya KPU, Mas? Ada sih Pak, cuman mungkin di bagian full text itu belum terlihat. Cuman untuk kedepannya mungkin akan saya perlihatkan lagi Pak. Oke, sekarang maksud saya beda nggak sih? Kalau ini kan kayaknya tentang proses pemilu ya, bukan tupoksinya si KPU secara langsung. Iya Pak. Ya, jadi kalau di judulnya adalah kinerja KPU ya harusnya tupoksinya dari KPU itu apa saja, baru dicari di Twitternya. Harusnya kan seperti itu. Iya Pak. Nah, kalau misalkan jaga persatuan dan kesatuan dengan tidak mudah, itu apa kinerja KPU yang mana yang berhubungan dengan itu? Jadi pada saat crawling data itu kan saya masukin keywordnya kinerja KPU, dan itu kata-kata kinerja KPU ada di belakang tidak mudah itu Pak. Jadi itu karena masih ada titik-titik. Oke, maksud ya berarti kan tidak bisa oke deh, pertanyaan secara logikanya. Dari hasil sentimen ini, bagaimanakah menilai sebuah kinerja itu bagus atau enggak? Mungkin dilihat dari hasil klasifikasi keseluruhannya sih Pak. Terdapat itu kan kalau 71,4% positif itu yang menandakan kinerja KPU di sosial media antara Twitter dan Instagram itu bagus sih Pak. Oke, Mas Agam tahu KPI ya? Enggak. KPI, indikator kinerja. Belum tahu sih Pak. Nah, berarti sentimen itu apa sih? Arti kata sentimen? Mungkin lebih ke apa ya Pak? Makna dari kata tersebut atau suasana yang mungkin Pak. Arti kata sentimen. Untuk itu belum ini sih Pak, belum memiliki pemahaman soal pertanyaan tersebut untuk saya memberikan jawaban yang tepat sih Pak saat ini Pak. Kalau belum tahu artinya kok melakukan penelitiannya, kan berarti agak aneh. Oke. Terus berikutnya adalah misalkan itu kan ada text pre-processing ya. Text pre-processingnya itu
Kira-kira butuh nggak ya? Text pre-processing-nya, Pak. Kira-kira butuh Iya, nggak ya? Pak. Iya, Pak, butuh, Kenapa Pak. dong? Karena kan di pre-processing itu berupa membersihkan data awal dari hasil data collecting itu, Pak. Misalkan ada kata misalkan Bu Karina tidak gemuk gitu ya. Itu sentimennya positif atau negatif? Mungkin lebih ke arah negatif sih, Pak. Soalnya ada kata tidak. Tidak gemuk. Bu Karina saat ini tidak gemuk. Untuk konteks kalimat mungkin positif, cuman untuk konteks kata itu ada kata tidak dan mungkin itu masuk ke sentimen negatif, Pak. Oh. Sentimennya itu buat kata atau buat kalimat sih sebenarnya? Buat kata, Pak. Kok gitu? Iya, Pak. Yakin tak, Mas? Sepemahaman saya untuk saat ini seperti itu, Pak. Oh. Kalau menurut saya Anda kurang paham, Mas. Jadi kalau misalkan Bu Karina tidak gemuk, kalau saya melakukan pre-processing, maka kata tidak itu akan hilang. Kan? Iya, Pak. Karena ada stop word removal. Sehingga yang harusnya positif justru menjadi negatif. Kan gitu. Iya, Pak. Maka dari itu perlu dipertimbangkan. Butuh nggak sih text pre-processing? Jangan-jangan butuh, tapi nggak butuh stop word removal. Iya, Pak. Kan gitu. Atau butuh stop word removal, tapi hanya kata-kata tertentu yang tidak dipakai sebagai tidak dimasukkan ke dalam stop word list-nya. Ya. Iya, Pak. Oke. Bisa slide-nya kok sedikit sekali ya. Nggak ada caranya bagaimana kamu mengklasifikasikannya. Itu belum saya masukin sih, Pak. Ya, bisa dijelaskan sedikit mungkin? Untuk klasifikasi SVM itu saya pakai yang namanya modul pickle, Pak. Jadi modul pickle. Ya, terus? Jadi untuk modul pickle itu digunakan dalam eksekusi si data training tersebut dalam pembuatan model SVM. Untuk Bagaimanakah caranya? Kalau Mas Agam misalkan hanya memakai atau memahami nggak algoritmanya bagaimana? Iya sih, Pak, harus lebih paham lagi sih, Pak, soal cara kinerja algoritma tersebut, Pak. Ya, memang harus namanya skripsi. Iya, Kalau Pak. cuma pakai aja kan ya D3 nantinya. Iya, Ya, Pak. sarjana kan ini ya, S1 kan, Mas Agam ya? Iya, Pak. Iya. Itu juga perlu dipelajari ya, bagaimanakah algoritma Iya, itu Pak. berjalan. Bagaimanakah kamu mengklasifikasikannya. Ya kan? Itu yang menjadi Iya, Pak. penting seharusnya. Yang dijelaskan dari tadi harusnya itu. Dan hanya di Iya, slide Pak. ini. Dan sebenarnya ya mohon maaf ini buat dosen-dosen IT PLN. Saya diundang untuk Bu Puji, suruh diminta untuk membahas punyanya si Mas Agam. Iya, Pak. Tapi kok kayaknya kalau Bu Puji tahu kok kayaknya nanti kecewa ini Bu Puji ini. Ya. Terus Iya, Pak. manakah Anda membuat sebuah diagram itu bisa bercabang-cabang gitu? Memang dasar teorinya bolehkah seperti itu?
tahapan penelitian itu ya Pak ya? Iya, Itu tahapan penelitian saya buat berdasar alur penelitian yang saya pakai Pak. iya paham. Tapi menggunakan notasi itu kan ada dasar teorinya, toh Mas. Oh iya Pak. Kan kalau anak S1 itu kan lebih pada berpegang pada teorinya ya. Kalau di kampus saya di Politeknik D4 itu kan lebih pada hasil Iya Pak. gitu, tidak dianalisisnya. Itu perlu diperhatikan juga ya, Mas. Iya Pak, baik Pak. Terus kalau dari hasilmu, evaluasi model itu bagaimana? Evaluasi model itu didapat dari data testing Pak. Kan dari data testing itu sebanyak 20%, maka sebanyak 97 data testing itu yang nantinya akan mempengaruhi evaluasi model Pak. Dan evaluasi model ini dalam confusion metricnya ada 59 true positif, 24 true negatif, 8 false positif, dan 6 false negatif. Seperti itu Pak. Ya, maksudnya gini Mas. Jadi evaluasi model itu kalau pakai teks ya, datanya teks itu kebanyakan menggunakan precision recall. Ada precision, ada recall, ada akurasi, dan F1 score. Nah, itu yang sebenarnya perlu untuk ditampilkan. Oh, Itu itu sudah ada hasilnya. sih Pak. Cuman mungkin kurang Ada ya, kelihatan. precision recall ya? Ada Pak. Ada apa itu precision? Untuk pertanyaan tersebut saya belum memiliki jawaban yang tepat Pak untuk saat ini. Oke. Oke, gitu aja. Kayaknya terlalu lama. Terima kasih Pak Ferdian atas waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Bu Elvi. Oke, berikutnya apabila ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Silakan yang ingin bertanya atau memberikan tambahan pendapat untuk meningkatkan kualitas dari skripsi ini. Silakan. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit untuk Mas Agam. Nah, Anda menggunakan SVM seperti ya. Iya Pak. Mungkin yang ingin sedikit ketahui, di SVM itu kan ada berbagai macam kernel trik. Nah, ada linear kernel, ada RBF kernel, ada polinomial, dan ada sigmoid. Nah, untuk skripsi Anda ini, Anda menggunakan kernel yang mana seperti itu? Silakan, mungkin bisa Anda elaborasi sedikit. Untuk itu sih saya memakai kernel yang linear Pak. Oke. Justifikasinya apa Anda menggunakan linear kernel? Masih belum nemu jawaban yang tepat sih Pak. Cuman mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut. Oke ya. Nanti silakan Anda pelajari lagi mengenai kernel trik di dalam SVM sehingga nanti untuk menambahkan skripsi Anda, sehingga skripsi Anda ini lebih memiliki fondasi yang kuat. Oke, saya berikan kesempatan lagi untuk mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Oke. Atau ada yang ingin menambahkan mungkin? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi ini, sesi ketiga saya akhiri. Terima kasih untuk pemateri ketiga, Agam Sito
hari. Ya. Nah, semoga apa yang diberikan hari ini dapat meningkatkan kualitas daripada penulisan skripsi Anda. Gitu. Oke. Untuk semuanya juga, semoga apa yang diberikan sesi tanya jawab ini dapat meningkatkan penulisan skripsi Anda dan menjadi bahan selanjutnya agar lebih berkualitas lagi. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan acara ini kepada panitia Bapak Max Teja. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ferdinand sebagai moderator di TNT Tapa ini. Ya, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada sambutan sedikit untuk sepatah dua kata dari Ibu Dekan. Silakan saya sampaikan dan saya berikan waktunya. Baik, terima kasih Pak Aji. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Rahmat nih yang telah meluangkan waktunya gitu ya di tengah-tengah kesibukannya gitu untuk memberikan pertanyaan yang mungkin Agam ya, aduh Agam mendapat rezeki yang sangat baik ya. Mungkin Agam sedikit agak takut tapi nanti seperti itulah gambarannya Agam ketika skripsi gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak terpikirkan saat ini dan ternyata itu terpikirkan oleh dosen penguji gitu. Ini kebayang kan, Agam belum pernah ketemu Pak Rahmat, tiba-tiba ditanya seperti itu. Ngelihat muka Pak Rahmat tadi agak serem ya mungkin ya. Tapi tenang ya Agam dan teman-teman yang lain, Pak Rahmat ini adalah dosen yang baik gitu ya. Jadi gak usah takut. Nanti teman-teman bisa bertanya kepada Pak Rahmat jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, kenapa Pak Rahmat tadi juga agak kritis ya? Karena ini memang bidangnya Pak Rahmat ya. NLP ini bidangnya Pak Rahmat gitu. Ketika S3 lalu gitu. Jadi ilmunya silahkan digali gitu. Ya, mudah-mudahan teman yang lain bukannya menjadi takut, tapi semakin bisa termotivasi gitu ya, mendengar pertanyaan-pertanyaan yang muncul, baik dari saya, Pak Rahmat, mungkin Pak Ferdinand juga, atau nanti mungkin dosen-dosen yang berikutnya gitu ya, di TNT berikutnya. Demikian mungkin mohon maaf ya jika tadi saya terlambat hadirnya karena masih ada acara lagi sebelumnya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Aji atas terselenggaranya TNT hari ini. Pokoknya keren lah, ada tamu gitu ya, yang luar biasa. Dan Pak Ferdinand terima kasih juga telah berkenan menjadi moderator. Ya, saya kembalikan Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih Bu Elvi dan Pak Rahmat ya sebagai dosen tamu sebenarnya seperti itu di TNT Petalpalan. Oke, untuk menyingkat waktu, kami berikan sertifikat kepada Pak Ferdinand Mardika sebagai moderator dan untuk ketiga pembicara, untuk tim Himaka untuk di ini ya, di screenshot untuk dokumentasi ya. Udah siap? Berikut sertifikat untuk moderator Bapak Ferdinand Mahardika. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Dan kemudian untuk pembicara kali ini, yang pertama Adnan Ali ya. Untuk pembicara di TNT Talk ini sertifikat untuk Adnan Ali ya. Dan untuk IKADEK ya,
Berikut sertifikat TNT Talk sebagai pembicara di TNT Talk kali ini ya, Kadek. Oke, kemudian yang terakhir Agam Vito. Berikut sertifikat TNT Talk sebagai pembicara atau Agam Vito. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Silakan untuk semua peserta di Open Camp, ya. Dan tim dari Himaka untuk dokumentasi siap ya untuk ini screenshot, ya, atur ya. Ya, ada berapa slide untuk fotonya, atur. Cuma ada satu doang, Pak. Oh, satu doang. Oh ya. Oke, kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dengan ini maka untuk acara TNT Talk webinar mini series kedua yang hari Kamis ya dan hari Selasa kemarin sudah terlaksana. Terima kasih atas semua partisipasinya kepada Bapak Ibu dosen dan kepada Bapak Rahmat Arianto sebagai tamu kali ini. Ya, kita sambung lagi untuk TNT Talk series yang berikutnya di minggu ketiga ya dari kami panitia. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Haji, warahmatullahi Bu Evi, untuk Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ibu. Terima Terima kasih, kasih Pak, teman-teman, Bu. Bapak Ferdinand dan teman-teman semuanya. Semangat ya. Izin live. Baik, Bu. Baik Bu, makasih Bu.